Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Mudah-mudahan teman-teman semua di sini dalam keadaan sehat dan juga antusias ya untuk sama-sama kita belajar. Jadi kalau di kami ada istilah kita sukses dengan belajar bersama, ya. Jadi nggak ada kesuksesan yang kita lakukan dengan sendiri-sendiri. Kita tentunya harus berkolaborasi dan sama-sama kita menambah wawasan, menambah informasi. Izinkan saya share, Mbak Afi, waktunya berapa menit? 15 menit ya Pak? 15 menit. Apa yang kita terapkan di Excel Smart for Business menggunakan AI untuk menentukan atau menselect bagaimana caranya kita melakukan roll out jaringan yang kita sediakan buat pelanggan-pelanggan kita, dan juga bagaimana cara kita menentukan produk apa yang cocok gitu ya untuk pelanggan-pelanggan kita dengan industri yang berbeda. Kira-kira gitu secara ringkas teman-teman ya. Jadi AI driven offers and also solution. Saya mungkin mulai dulu dengan perkenalan tentang Excel Smart ini kemana nih? Ini. Jadi teman-teman semua kalau yang belum kenal, ini mudah-mudahan sudah. Kita sekarang ini memang sebagai operator ya bertiga ya, ada Telkomsel, kemudian ada IOH dan juga ada kami Excel Smart. Ini kita tuh sekarang ini di Excel Smart punya 3 line bisnis utama. Ada yang melayani kebutuhan consumer, ada juga melayani kebutuhan corporate, ada juga melayani kebutuhan rumah atau home. Ya, kami secara bisnis itu memang sebagai penyedia connectivity. Utama bisnisnya adalah penyedia connectivity. Jadi yang namanya 4G, lalu sekarang masuk ke 5G, itu adalah our core services. Connectivity fiber, connectivity lewat satelit, connectivity lewat submarine, itu adalah our core connectivity. Jadi kalau dilihat di sini gambarnya, memang kelihatannya itu jaringan-jaringan yang ada gitu ya. Nah, alhamdulillahnya dengan bergabungnya XL Axiata dan Smartfren per tanggal 16 April, kita sekarang ini ada di dalam ekosistem yang cukup besar. Ya, ada ekosistemnya Axiata, itu our previous shareholder, dan juga yang shareholder yang baru which is dari Sinarmas. Itu artinya di kami itu sekarang kalau mau menyediakan layanan, mungkin ya yang pertama ya kita harus bisa menyediakan kebutuhan yang ada di industri yang di bawah Sinarmas tentunya. Nah, ini keuntungan buat kita karena kita jadinya bisa punya customer yang friendly. Kalau kita punya solusi AI, kita punya solusi IoT, kita punya solusi apapun, itu kita sekarang punya customer yang kita harus targetkan lebih dulu. Tapi tidak menutup kemungkinan customer-customer di luar Sinarmas Group tentunya juga menjadi sasaran kami. Produknya tuh ada, kalau di consumer mungkin teman-teman udah tahu, ada Excel, ada Axis, ada kemudian Smartfren, itu 3 produk yang ada di consumer. Excel, Axis, dan Smartfren. Kemudian ada produk yang ada di home, itu Excel Home dan Excel 1. Sedangkan di bisnis itu di tempat kami, di tempat saya, itu Excel Smart for Business, di mana kita mempunyai sister company namanya LinkNet. Nah, teman-teman mungkin juga pada dengar yang dulu First Media ya, kalau sekarang semuanya sudah satu brand which is jadi Excel Home. LinkNet ini menjadi bagian dari unit bisnis kita, karena memang LinkNet punya pelanggan-pelanggan bisnis. Itu menjadi bagian dari keluarga kita, jadi sister company sekarang. Kemudian ada Hypernet, Hypernet ini adalah anak perusahaan kami yang bergerak di bidang managed service provider. Ya, customer-nya sekarang kalau untuk consumer ada sekitar 94,5 atau 95 juta, sedangkan untuk bisnis ada sekitar 25 ribu. Ya, coverage-nya alhamdulillah ini sudah mengcover 98% di lokasi yang ada populasi di Indonesia. Ya. Dari jaringan dan network yang kita punya tadi serta ekosistem yang kita punya, tidak hanya di dalam Excel Smart ya, tapi juga ada Hypernet tadi, ada LinkNet dan ada beberapa yang lain. Kita punya 6 pilar produk. Ini kalau saya, bisa saya pointer? Enggak ya? Pointernya. Muncul? Belum ya?
Ya usai. Kita lihat aja di sini di gambar ini. Kalau bicara telco dan digital serta big data, ini adalah semua informasi yang ada di dalam jaringan yang itu bisa kita utilize, kita manfaatkan untuk kepentingan industri-industri yang lain. Ya, contohnya saya ambil contoh aja. Salah satunya adalah data mengenai subscriber XL Smart. Kemana dia bergerak? Apa behavior yang ada? Kemudian gender, kemudian pekerjaan, usia, itu semuanya bisa tercapture dan ada beberapa industri yang sangat membutuhkan data-data tersebut. Tapi tentunya kita tidak bisa keluarkan dalam bentuk data privacy. Kita keluarkan dalam bentuk agregasi. Jadi data yang misalkan dibutuhkan berapa banyak orang yang setiap sore melewati Jalan Raya Kemang dan apa yang mereka beli, di mana mereka stop atau di mana kemana mereka melakukan browsing, nah gitu ya. E-commerce apa yang mereka akses itu bisa kelihatan, ya. Itu yang kita sebut dengan telco, big data dan digital service. Kemudian ada mobile and connectivity yang tadi saya sampaikan, sudah jelas, semua bentuk layanan connectivity. Lalu ada cloud security, ICT services, IoT private network. Nah, dan yang terakhir yang baru ini adalah AI dan new technology. Saya mau highlight ke situ. Karena ini temanya sekarang AI driven ya, untuk our offering. Jadi kita untuk AI dan new technology saat ini punya banyak sekali case yang kita terapkan. Tapi saya ambil highlight 4 ini teman-teman. Ini yang kita terapkan di activity hari-hari yang ada di XL Smart. Jadi yang pertama, ini saya ambil contoh aja. AI based network planning. Itu artinya dalam kita menggelar layanan, menggelar jaringan, bukan menggelar layanan. Dalam menggelar jaringan, kita menentukan kemana jaringan itu digelar, itu dibantu oleh AI. Ya, mungkin ada lokasi yang katakan perumahan. Oh itu situ perlu jaringan misal ya, atau ada ruko. Nah di situ perlu jaringan. Tapi kalau kita tidak lakukan dengan AI, mungkin perumahan atau ruko yang ada di situ ternyata sudah sekian lama tidak didatangi orang atau itu mungkin sudah idle. Mungkin yang memiliki tempat tinggal di situ kebanyakan hanya investasi, tidak menempati rumahnya langsung. Itu artinya jaringan kita tidak akan bisa terbeli nantinya atau layanan kita tidak akan terbeli. Itu contoh ya menggunakan AI. Kemudian AI powered FTTX operation. Ini contoh di XL Home atau di layanan seluler, kita punya canvasser. Ada lebih dari ribuan canvasser yang kita tiap hari minta mereka untuk datangi pasar, outlet. Nah ini juga menggunakan AI, kenapa? Karena tanpa AI mereka akan datang ke tempat yang mungkin tempatnya sudah pernah didatangi oleh canvasser lain. Atau dia punya rute itu terlalu criss-cross. Kadang ke utara, habis itu nanti datang ke sebelah selatan, misalkan Jakarta ya. Kemudian nanti datang lagi ke Jakarta Barat dan yang lainnya. Itu rutenya sangat panjang. Itu kita lakukan AI supaya rutenya lebih efisien. Yang ketiga, AI based route planning. Nah kalau ini hampir sama seperti yang tadi FTTX operation. Kita meminta agar teman-teman sales, baik itu di tempatnya enterprise ataupun di tempatnya home tadi atau tempatnya seluler, itu punya rute yang lebih efisien dan lebih efektif. AI driven upselling for enterprise, ini contohnya kita punya tadi 25.000 pelanggan, tapi dari 25.000 pelanggan enterprise itu dia sudah berlangganan apa? Apa yang belum? Ya, apa yang cocok buat si industri itu dilakukan based on AI. Nah, ini saya kupas satu persatu. Yang tadi route planning. Ini kalau kita lihat nih teman-teman. Ada kebutuhan misal contoh ya, customer minta jaringan internet ataupun jaringan dedicated connection di lokasi yang kuning itu. Ya katakan ini saya ambil contoh salah satu cabang bank. Misal ya, salah satu cabang bank besar di lokasi yang kuning. Nah kita mencoba untuk melayani kebutuhan jaringan itu, kebetulan di situ belum ada. Kita mencoba untuk melayani kebutuhan jaringan itu dengan menarik jaringan ke arah POP kita terdekat. POP itu yang dilambangkan dengan gambar itu, menara itu. Menara itu sebetulnya adalah menara BTS, di mana di situ sudah ada fiber kita.
Nah, untuk mengkonekkan si cabang bank tadi yang warna kuning, dotted itu, ke lokasi POP itu belum tentu kalau kita lihat berdasarkan mata telanjang itu ya, kasat mata, itu kita mungkin ngambil jalur yang merah. Karena itu terdekat. Tetapi dengan AI kita bisa melihat bahwa sebenarnya untuk menghubungkan si cabang bank tadi yang warna kuning ke lokasi POP kita terdekat itu ternyata lebih baik ke jalur hijau. Kelihatannya lebih jauh. Ya. Oh, kenapa harus ditarik ke itu POP yang di bawah itu? Itu kan jalur lebih panjang artinya lebih mahal. Ternyata kita lihat berdasarkan AI itu ada dotted warna ungu, itu adalah lokasi potensial lainnya yang bisa digarap. Ya, jadi tidak hanya satu cabang aja yang warna kuning. Dengan kita lay kabel menggunakan jalur yang hijau berdasarkan AI tadi, maka akan ada potensial customer lain yang bisa terlayani. Apakah itu misal ya, ambil contoh brand aja, ada mungkin Pegadaian, ada mungkin K24, farmasi, atau mungkin ada lembaga pendidikan, lembaga kursus dan yang lainnya. Itu bisa dilayani menggunakan fiber routing berdasarkan AI. Lainnya, nah ini, di penyediaan layanan home, ini saya bicara ke home, itu kita juga mencoba melihat atau bukan home banget ya, ini semi home, jadi ini adalah ruko. Kita melihat kalau berdasarkan data dari Google, itu warna-warna kuning itu yang di kiri atas itu adalah daerah komersial, ya. Daerah komersial dalam hal ini ada mungkin dalam bentuk ruko. Nah, kemudian kita identifikasi dengan menggunakan AI. Ada data-data juga yang kita tambah dari tempatnya BPS, ada data dari Kemendes, kemudian juga ada kita lihat lebar jalannya, kemudian kita juga lihat review POI berdasarkan Google tadi, kita jadikan satu menggunakan AI, ketemulah daerah yang lebih efektif untuk kita penetrasikan. Again ya, tadi kita tidak akan menggelar jaringan FTTH, jaringan fixed broadband, gitu ya, ke lokasi-lokasi yang mungkin di situ kelihatannya banyak rukonya, kelihatan banyak rumahnya, tetapi ternyata kosong, tidak ada yang menempati. Nah itu kita lihat berdasarkan parameter tadi. Kenapa jalan juga kita lihat, karena dengan ukuran jalan yang lebih lebar itu berarti bisnis dia mungkin akan lebih ramai, bisnis dia akan lebih produktif, lebih prospektif, sehingga kita menggelar juga berdasarkan data kelebaran jalan. Dengan adanya implementasi itu di tahun 2024 bulan April, kita akhirnya teman-teman bisa meningkatkan penetration rate. Penetration rate artinya gini, kita gelar FTTH, misalkan 100 pas, 100 koneksi gitu ya ke ruko atau ke rumah, berapa yang pelanggan itu membeli. Nah itu namanya penetration rate. Nah itu kita bisa lihat di bawah tuh ya. Sebelum diterapkannya penggelaran based on AI, penetration rate kita di awal-awal tuh untuk mencapai 14,9%. Jadi kalau ada 100 koneksi yang kita gelar, 14-nya jadi pelanggan. Itu harus memakan waktu 19 bulan. Itu paling atas tuh kelihatan tuh sebelumnya, tahun 2023. Tetapi begitu April 2024 kita terapkan AI based penetration tadi atau market expansion, di bulan ke-8 aja udah mencapai penetration 29. Jadi dari 100 yang kita gelar, koneksi yang kita gelar ke rumah ataupun ke ruko, itu 29-nya jadi pelanggan. Itu contoh betapa AI itu membuat kita jadi lebih efektif. Next. Ini untuk canvasser yang tadi ada di seluruh Indonesia. Dia adalah canvasser untuk jualan SIM card. Nah, di Excel Smart, mereka bisa jual Excel Access ataupun smartphone saat ini. Itu kita lihat tuh, dengan menggunakan AI, rute mereka atau dispatchingnya mereka itu udah diatur di awal hari. Kemana mereka harus bergerak, ke outlet mana yang dituju. Dalam sehari ada berapa outlet yang harus dituju supaya tidak kiri, kanan, utara, selatan, barat, timur. Apa yang terjadi dengan menggunakan AI itu, travel time itu save 19%. Travel time secara average. Kemudian distance-nya yang tadinya kiri, kanan, utara, selatan itu sekarang berkurang 14%. Lalu kemudian time to visit.
karena begitu dia bicara lebih banyak nih, time to visitnya lebih nambah, itu kemungkinan si outlet itu akan membeli produk Excel Smart tentunya akan lebih besar. Ini contoh. Yang berikutnya. Nah ini di business enterprise. Seperti saya ceritakan tadi, ada customer yang sudah existing, dia berlangganan misalkan connectivity, tapi mungkin ada juga pelanggan yang belum berlangganan sama sekali, hanya berlangganan SIM card. Nah, kita punya support dari AI untuk melihat, oh customer ini ternyata belum berlangganan multi service, dia baru berlangganan SIM card saja. Mungkin dia perlu juga untuk ditawarkan misalkan gitu ya, fixed connectivity ataupun layanan yang lain seperti cloud mungkin atau security atau apapun yang kita memang punya untuk kita bawa ke pelanggan itu. Nah, tapi tidak melulu harus kita tawarkan semua produk yang kita punya. Dibantu AI kita melihat juga customer dengan jenis bisnis ini, misalkan perbankan atau dengan jenis bisnis mining atau dengan jenis bisnis retailer, itu punya kebutuhan apa sebetulnya. Jadi kita pengen jualan produk yang lainnya, tidak hanya SIM card, tapi kebutuhan apa yang cocok buat mereka itu juga kita dibantu oleh AI. Nah, kita sekarang ini ada peningkatan 89% dari penggunaan AI ini untuk revenue yang di-generate di pasar enterprise. Nah, ini contoh lainnya lagi nih teman-teman. Ini di pelanggan. Kalau tadi adalah di internal activity, di internal strategi, ini adalah di eksternal pelanggan. Jadi mereka menggunakan layanan kami AI dari Excel Smart. Itu kita bantu salah satu perusahaan minuman untuk melihat level minumannya itu apakah sesuai apa enggak dengan ketinggian botol. Jangan sampai ada yang terlalu jauh kurang atau terlalu berlebihan. Atau tutup botolnya mungkin ada yang kurang baik letaknya. Ini sangat mempengaruhi tampilan mereka dan juga jumlah pembelian mereka. Kemudian ada juga yang di bawah itu melihat keselamatan kerja. Apakah orang-orang yang ada di sana itu sudah cukup ya menggunakan alat-alat untuk keselamatan kerja. Sebelah kanan atas itu untuk melihat productivity. Apakah para operator yang ada di pabrik itu mereka memang melakukan pekerjaannya secara produktif atau lebih banyak bengong. Itu bisa kelihatan. Lalu yang bawah kanan ini melihat di customer service. Berapa lama customer service itu melayani satu customer. Nah, apakah di situ banyak sekali terjadi idle atau sebetulnya customer service agent tadi itu cukup efektif melayani customer perharinya. Nah, dari ini semua teman-teman, kita itu melihat bahwa penerapan AI itu ada 3 impact utama. Pertama, sebelah kiri, operational efficiency. Tolak ukurnya apa? Tadi salah satu contohnya lower time and travel. Kemudian reduce fuel tentunya ya. Kemudian juga ada maintenance cost reduction. Jadi cost efficiency itu adalah salah satu tujuannya. Baik yang diterapkan di internal kami ataupun yang diterapkan di pelanggan-pelanggan kami. Lalu yang kedua, improve productivity. Ya, kita lihat bahwa akuisisi itu akan jauh lebih efektif ya dengan adanya dukungan AI. Tadi ada beberapa contoh yang saya sampaikan sebelumnya. Kemudian juga ada customer service yang tadi ada pengukurannya berapa banyak customer yang dia layani per hari dan per customer berapa lama, itu akan meningkatkan atau melihat level productivity dari customer service agent. Yang paling kanan, business risk kita akan jauh lebih safe. Yang pertama ya tentunya customer loyalty itu bisa bertambah. Kalau kita targeted atau marketnya selected gitu ya, dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan, tentunya customer akan lebih loyal. Dan service uptime juga akan jauh lebih baik. Kemudian security dan compliance juga tentunya akan lebih baik. Itu saja teman-teman, dalam waktu singkat ini saya sampaikan. Mbak Afi, saya kembalikan lagi, nanti kita bisa diskusi lebih panjang. Terima kasih. Terima kasih Pak Febi, tepuk tangan untuk